Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan puasa dengan keadaan sehat dan juga dengan keadaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku yang berada di rumah? Saudara seiman, saudara semuslim, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini atau pada kultum pada hari ini, sore ini menjelang buka puasa, Pak Fikri ingin menyampaikan kultum yang berjudul yaitu amalan-amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Teman-teman, ada banyak sekali amalan-amalan yang kita bisa lakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, akan tetapi pada kesempatan hari ini Pak Fikri akan menyampaikan 3 poin atau 3 amalan-amalan yang bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, silahkan sebelumnya disiapkan dulu ya buku tulis, pensilnya, jadi yang penting-penting silahkan dicatat. Yang pertama yaitu menunaikan atau membayar zakat fitrah. Nah, jadi teman-teman, menunaikan zakat fitrah bisa dilakukan ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya orang-orang Indonesia itu atau orang-orang di sekitar kita biasanya membayarkan atau menunaikan zakat fitrah itu di 10 terakhir sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. 10 hari terakhir ya. Berapa sih atau berapa jumlah atau berapa berat yang bisa kita bayarkan kepada amil atau kepada panitia zakat? Berat, yaitu orang Indonesia itu biasanya membayar zakat dengan makanan pokok. Makanan pokok yang berada di Indonesia itu beras, dan beras seberat 2,5 kg. Kita bisa membayarkan beras kepada panitia zakat yaitu seberat 2,5 kg atau bisa dibayarkan dengan uang. Nah, kalau misalkan dengan uang, artinya kita membeli beras yang ada di panitia, yang ada di tempat panitia, itu ditukarkan dengan uang. Nah, kalau misalkan dengan uang, itu bisa menyesuaikan dengan harga yang pada saat ini. Karena kan harga beras itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, itu bisa menyesuaikan ya teman-teman. Allah berfirman dalam surah Al-A'la ayat ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka, dan beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Ketika seorang ibu melahirkan sebelum hari raya Idul Fitri, anak itu sudah diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Siapa yang membayarkan? Orang tuanya. Dan ingat lagi, dalam kurung bagi yang mampu ya. Jadi teman-teman, kita belajar jika teman-teman mempunyai rezeki yang lebih dan cukup untuk membayarkan zakat, silahkan memakai uang pribadi atau harta pribadi kalian untuk menunaikan ibadah zakat fitrah. Yang kedua, yaitu melantunkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu tadi Pak Fikri sudah melantunkan takbir. Teman-teman pasti juga di sekitar rumah kalian, di musola-musola atau di masjid-masjid, itu biasanya melantunkan takbir ketika matahari sudah terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Dan orang Indonesia biasanya melakukan itu atau melantunkan takbir itu pada setelah sholat asar. Dilakukan setelah menjalankan sholat 5 waktu sampai hari raya Idul Fitri, atau bahkan sampai 3 hari raya setelah Idul Fitri itu masih bisa dilantunkan. Nah, jadi teman-teman, melantunkan takbir itu salah satu amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebelum melaksanakan atau menunaikan sholat Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Dan disunahkan itu ketika kita sedang berjalan, ketika kita sedang duduk atau ketika kita sedang berbaring menjelang atau mau tidur. Nah, seperti Allah berfirman dalam surah Al-A'la lagi di ayat yang ke-15, lanjutan ayat yang ke-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia ingat dengan nama Tuhannya dengan mengumandangkan takbir, lalu ia melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi teman-teman, poin yang kedua itu adalah melantunkan atau mengumandangkan takbir. Poin yang terakhir, yang ketiga, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu mandi dan juga berpakaian dengan pakaian yang terbaik. Ketika kita bangun tidur setelah sholat subuh, disunahkan untuk langsung mandi dan sarapan. Nah, mandi dengan niat nawaitul ghusla li'idil fitri lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan memakai pakaian yang terbaik. Bukan berarti pakaian yang terbaik itu bukan berarti pakaian yang baru ya. Karena kan tidak semua orang itu bisa membeli pakaian baru. Jadi pakaian yang terbaik artinya adalah pakaian yang suci dan juga bersih. Jadi teman-teman bisa memakai pakaian yang lama, yang penting suci dan juga bersih dan terhindar dari najis. Jadi ketika kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri itu bisa sah sholatnya. Nah, jadi teman-teman, itu tadi 3 poin amalan-amalan yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Semoga puasa kita 1 bulan penuh ini, dan insya Allah 2 hari lagi, 2-3 hari lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri dengan sukacita dan juga kegembiraan. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita tutup, Pak Fikri memohon maaf. Mohon maaf lahir batin jika Pak Fikri mempunyai kesalahan kepada teman-teman, saudara seiman, seislam, dan juga kepada bunda-bunda dan juga ayah-ayah. Mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan atau melaksanakan hari raya Idul Fitri, dan semoga kita bisa bertemu kembali pada hari raya tahun depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.